Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Coding yang beranggotakan saya Ivan Akbar Antoni, Media Pratama, dan Muhammad Alfarizi akan mempresentasikan laporan akhir kami yang berjudul Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa. Selanjutnya yaitu pengertian fungsi operator kondisi. Karena kami membuat program menghitung nilai akhir mahasiswa, maka fungsi yang kami pakai yaitu operator kondisi. Jadi pengertian dari fungsi operator kondisi yaitu merupakan pernyataan percabangan pada pemrograman yang digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada, di mana sebuah instruksi atau pernyataan akan dilaksanakan jika sebuah kondisi atau persyaratan terpenuhi. Jadi fungsi dari operator kondisi itu terdiri dari if else bertingkat, dan switch case. Yang pertama yaitu pernyataan if. Pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka program akan mengabaikan pernyataan. Bentuk umum dari pernyataan if yaitu if kondisi. Yang kedua pernyataan if else. Yang ketiga if else bertingkat. Nested if. Pernyataan switch atau case. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai proyek dan pembahasan kami, yaitu membuat program nilai mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi di sini dapat kita lihat pada share screen ini merupakan short kode dari program yang kami buat, yaitu program menghitung nilai akhir mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari short code. Jadi struktur program C++ ini untuk menentukan nilai akhir mahasiswa yaitu terdiri dari header file, deklarasi fungsi utama, dan baris program. Yang pertama yaitu adalah header. Jadi saya akan terlebih dahulu membahas mengenai header. Jadi header di sini berfungsi memanggil library yang ada sehingga fungsi yang dituliskan di baris program akan berfungsi dengan baik. Jadi standar header yang kami gunakan adalah IOStream. Jadi standar header yang kami gunakan adalah IOStream. Nah, mengenai fungsi dari IOStream ini sendiri yaitu sebagai standar input output operasi yang digunakan pada bahasa C++ ini. Fungsinya yaitu code. Code itu merupakan fungsi keluaran atau untuk menampilkan data dengan tipe apapun ke layar. Kemudian ada chain. Chain ini merupakan fungsi dari masukan yang dapat memasukkan data berupa numerik dan karakter. Kemudian ada lagi yaitu ENDL. Merupakan fungsi yang digunakan untuk perintah, new line, atau pindah baris. Kemudian yaitu kedua, fungsi utama yang ditandai dengan tanda kurung buka dan tutup, serta tanda kurung kurawal, buka dan tutup juga. Nah, fungsi inilah yang dipanggil pertama kali pada saat eksekusi. Pada saat eksekusi program yang kami buat ini. Jadi apabila ada fungsi lain yang dibuat, maka fungsi tersebut akan dijalankan ketika dipanggil di fungsi utama ini. Pada program di atas menggunakan ditandai dengan tulisan int main. Nah, jadi pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Media. Saya akan melanjutkan. Yang ketiga yaitu baris program yang terdiri dari beberapa komponen. Lagi seperti identifier atau pengenal, tipe data, deklarasi variabel, aksisemen, dan konstanta.
Nah, pada program yang kami buat di atas, tipe datanya adalah int dan string. Int untuk memasukkan variabel yang berupa angka-angka seperti berapa nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS mahasiswa. Sementara string untuk memasukkan variabel nama pembeli. Selanjutnya, karena ingin menambahkan identitas dan nama anggota kelompok, maka kami membuat komentar. Kami import juga dengan nama kelompok kami dan anggotanya. Kemudian adalah proses assessment, yaitu proses pemberian nilai kepada suatu variabel yang telah dideklarasikan. Pada program di atas, kami masukkan nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Untuk perhitungannya, kami menggunakan operator penugasan yang ditandai dengan tanda kutip 2 sama dengan tanda kutip. Misal, nilai sama dengan dalam kurung T ditambah UA ditambah UT per 3.0. Terlihat pada output mahasiswa mendapatkan nilai tugas, UTS, dan UAS masing-masing 75, 80, dan 85. Berarti jika ditotalkan menjadi 240, maka nilai 240 dibagi 3 menjadi nilai akhir yang didapat adalah 80. Dan tahap terakhir yang terpenting dari soal ini adalah menjalankan fungsi operator kondisi. Bentuk yang kami pakai adalah bentuk if, else, yang mempunyai pengertian, jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan 1 yang akan dieksekusi. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan dieksekusi pernyataan 2. Lebih jelasnya dilihat pada output program yang sudah kami buat. Nah, di output tersebut, mahasiswa yang bernama Ivan Media Faris mendapatkan nilai tugas 75, UTS 80, dan UAS 85. Nah, jadi jika ingin mengetahui nilai akhirnya, maka harus menjumlahkan ketiga nilai tersebut dan bagi rata-rata. Sehingga didapat nilai akhirnya adalah 75 ditambah 80 ditambah 85 dibagi 3 sama dengan 80. Menentukan predikat nilai mahasiswa, maka digunakan fungsi operator kondisi, yaitu bentuk if-else. Pada program yang kami buat, kami membuat kondisi yang bernilai benar adalah nilai yang lebih tinggi atau sama dengan 90. Maka pernyataan 1 akan dieksekusi, yaitu mendapat predikat A. Jika kondisi dimasukkan salah, maka pernyataan lain akan muncul dengan predikat yang berbeda-beda, yaitu B, C, D, dan E. Tergantung kondisinya juga. Pada output di atas, kondisinya ada 80, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai akhir dengan predikat B. Karena kondisinya di atas 80 atau sama dengan 80. Yang berarti kondisinya berbeda dengan kondisi yang benar, yaitu yang benar tadi 90. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.